Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Prayitno MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman pendidikan kimia 6B yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang pengertian dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Kelompok 1 terdiri yang pertama Oktavina Indrianti, NIM 19080760022, yang kedua ada Siti Khairunisa, NIM 19080760025, dan yang ketiga ada Vina Nurrahmania, NIM 19080760034. Pengertian dan ruang lingkup psikologi pendidikan terdiri dari 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian psikologi pendidikan, yang kedua ada permasalahan dalam pembelajaran, yang ketiga ada penelitian dalam psikologi pendidikan, yang keempat ada manfaat mempelajari psikologi pendidikan, dan yang terakhir ada karakteristik guru yang efektif. Langsung saja pada pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian psikologi pendidikan. Psikologi dalam istilah lama disebut ilmu jiwa, berasal dari bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi merupakan dua akar kata yang bersumber dari kata Yunani, yaitu psik yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi memang berarti ilmu jiwa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan dan perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan, baik individu maupun kelompok. Selanjutnya yaitu pengertian dari pendidikan, di mana istilah pendidikan dalam bahasa Inggris adalah education, berasal dari bahasa Latin educate, yang dapat diartikan sebagai kegiatan pembimbingan keberlanjutan, atau to lead forth. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, di mana hal tersebut ditujukan supaya peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan untuk masyarakat, bangsa, dan juga negara. Lalu pengertian dari psikologi pendidikan sendiri, di mana pengertian dari psikologi pendidikan terdapat beberapa pendapat, yaitu yang pertama menurut Routledge pada tahun 1974 yang mendefinisikan bahwa psikologi pendidikan merupakan ilmu pengetahuan psikologi yang memberi sumbangsih terhadap dunia pendidikan. Yang kedua yaitu psikologi pendidikan merupakan alat bantu yang penting bagi para penyelenggara pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu ada Santrock 2014 yang mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pembelajaran dan dalam lingkungan pendidikan. Menurut Dodds and M.C. Mauch pada tahun 2016 menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana kondisi siswa dan implikasinya pada proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pokok bahasan yang kedua, yaitu permasalahan dalam pembelajaran. Menurut Prayitno 1994 mengemukakan bahwa masalah-masalah belajar yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama ada keterampilan akademik, di mana keterampilan akademik yaitu keadaan peserta didik yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi, akan tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Yang kedua ada ketercepatan dalam pembelajaran, di mana keadaan siswa yang memiliki IQ 130 ataupun lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajar yang amat tinggi. Yang ketiga yaitu ada sangat lambat dan belum belajar, di mana keadaan siswa yang memiliki akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Dan yang terakhir yaitu kurangnya motivasi dalam belajar, di mana kondisi siswa yang kegiatan atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan yang seharusnya. Sedangkan menurut Keck and Berliner 1992 mengatakan bahwa ada 5 permasalahan dalam proses belajar mengajar,
Yaitu yang pertama, memilih tujuan pembelajaran the objectives yang tepat. Yang kedua, dalam memilih tujuan pembelajaran, guru harus mengetahui karakteristik dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, yaitu mendesain prosedur pembelajaran, bagaimana memotivasi siswa dan bagaimana berinteraksi dengan siswa. Yang keempat, yaitu menyeleksi metode pembelajaran dengan tepat. Dan yang kelima, yaitu menggunakan alat evaluasi yang tepat, di mana dalam psikologi pendidikan berusaha membantu para pendidik untuk memahami proses dan masalah kependidikan serta mengatasi masalah tersebut dengan metode saintifik psikologis. Dan pengetahuan tentang psikologi pendidikan sendiri akan memberi pemahaman tentang beberapa aspek terkait dengan berpraktik pendidikan, memberi ide-ide tentang belajar dalam konteks keluarga, industri, maupun masyarakat luas. Pada poin ketiga, di sini saya akan membahas penelitian dalam psikologi pendidikan. Guru merupakan pemikir yang intensional dan kritis, memiliki kemungkinan masuk ke ruang kelasnya dengan diperlengkapi oleh pengetahuan tentang penelitian di bidang psikologi pendidikan. Setiap tahun, pakar psikologi pendidikan menemukan atau memperbaiki beberapa prinsip pengajaran dan pembelajaran yang bermanfaat bagi guru yang berpraktik. Beberapa prinsip ini adalah akal sehat yang didukung dengan bukti, tetapi yang lain lebih mengejutkan. Salah satu masalah yang dihadapi pakar psikologi pendidikan ialah bahwa hampir setiap orang beranggapan dia adalah pakar di bidang psikologi pendidikan. Kebanyakan orang dewasa telah menghabiskan bertahun-tahun di sekolah sambil mengamati apa yang dilakukan guru. Setiap orang adalah ahli psikologi pendidikan amatir. Karena alasan ini, pakar psikologi pendidikan profesional sering dituduh mempelajari sesuatu yang sudah jelas. Namun, sebagaimana telah kita pelajari dengan susah payah, sesuatu yang sudah jelas tidak selalu benar. Misalnya, kebanyakan orang beranggapan bahwa jika siswa ditempatkan di kelas sesuai dengan kemampuan mereka, rentang kemampuan yang lebih sempit sebagai akibatnya dalam suatu kelas akan memungkinkan guru menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan khusus siswa dan dengan demikian meningkatkan pencapaian siswa. Anggapan ini ternyata salah. Banyak guru percaya bahwa memarahi siswa karena perilaku yang salah akan memperbaiki perilakunya. Banyak siswa tentu saja akan menganggapi kemarahan dengan berperilaku baik, tetapi bagi siswa lain, kemarahan mungkin adalah imbalan positif atas perilaku yang salah dan dia akan benar-benar mengulanginya lebih banyak lagi. Beberapa kebenaran yang sudah jelas bahkan bertentangan satu sama lain. Misalnya, kebanyakan orang mungkin setuju bahwa siswa belajar lebih baik dengan pengajaran guru daripada bekerja sendiri. Tugas guru yang intensional ialah menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan ini menurut kebutuhan siswa dan situasi tertentu. Di antaranya ada beberapa yang harus diperhatikan pada tugas guru sebagai berikut. Yang pertama, sasaran riset di bidang psikologi pendidikan. Sasaran riset di bidang psikologi pendidikan merupakan salah satu mempelajari dengan seksama sejumlah pertanyaan yang sudah jelas dan juga yang kurang begitu jelas, dengan menggunakan metode objektif untuk menguji gagasan tentang faktor yang mempunyai andil dalam pembelajaran. Hasil riset ini merupakan suatu prinsip hukum dan teori. Prinsip menjelaskan hubungan di antara sejumlah faktor, misalnya pengaruh siswa, pemberian nilai alternatif terhadap motivasi siswa. Hukum semata-mata adalah prinsip yang telah diuji secara mendalam dan terbukti berlaku dalam berbagai jenis situasi. Teori adalah beberapa prinsip dan hukum terkait yang menjelaskan aspek luas pembelajaran, perilaku, atau bidang minat lain. Ketika tanpa adanya teori, maka fakta dan prinsip yang ditemukan akan menyerupai beberapa titik yang tidak tertata di atas kanvas. Teori menyatukan beberapa fakta dan beberapa prinsip ini untuk memberi kita gambaran besarnya. Namun, fakta dan prinsip yang sama dapat ditafsirkan secara berbeda oleh para ahli teori yang berbeda. Sebagaimana dalam
Setiap ilmu pengetahuan kemajuan di bidang psikologi pendidikan berjalan lambat dan tidak rata. Satu studi tidak sering menjadi terobosan, tetapi lama-kelamaan bukti terakumulasi tentang suatu pokok bahasan dan memungkinkan ahli teori memperbaiki dan memperluas teorinya. Kemudian selanjutnya, manfaat penelitian di bidang psikologi pendidikan bagi guru. Di sini barangkali benar bahwa hal terpenting yang dipelajari guru adalah yang mereka pelajari di tempat kerja dan di tempat magang. Pada saat mengajar siswa atau pada tahun-tahun pertama mereka di ruang kelas. Namun, guru mengambil ratusan keputusan setiap hari dan tiap-tiap keputusan mempunyai satu teori di belakangnya. Tidak peduli apakah guru tersebut menyadarinya atau tidak. Kualitas, ketetapan, dan kemanfaatan teori itu pada akhirnya adalah sesuatu yang menentukan keberhasilan guru tersebut. Misalnya, seorang guru mungkin menawarkan hadiah bagi siswa yang mempunyai kehadiran terbaik berdasarkan teori bahwa pemberian imbalan atas kehadiran meningkatkan kinerja siswa. Guru lain mungkin memberi imbalan bagi siswa yang kehadirannya paling membaik dari tidak baik, berdasarkan teori bahwa siswa yang kehadirannya jeleklah yang membutuhkan insentif agar datang ke kelas. Guru ketiga mungkin tidak memberi imbalan kepada siapapun karena kehadiran, tetapi mungkin berusaha meningkatkan kehadiran dengan memberikan pelajaran yang lebih menarik. Rencana guru mana yang paling mungkin berhasil? Ini bergantung sebagian besar pada kemampuan masing-masing guru memahami gabungan unik faktor-faktor yang membentuk karakter ruang kelasnya dan karena itu menerapkan teori yang paling sesuai. Kemudian selanjutnya itu riset tentang program yang efektif. Riset di bidang psikologi pendidikan bukan hanya menyediakan bukti tentang prinsip praktek yang efektif, tetapi juga menyediakan bukti tentang keefektifan program atau praktik tertentu. Misalnya, pendekatan khusus terhadap pengajaran, menulis kreatif yang telah dievaluasi secara panjang lebar dan menyeluruh. Dengan kata lain, ada bukti bahwa secara rata-rata siswa yang gurunya menggunakan metode belajar seperti itu menulis lebih baik daripada siswa yang gurunya menggunakan pendekatan yang lebih tradisional. Terdapat bukti tentang keefektifan puluhan program yang digunakan secara luas, mulai dari metode di bidang mata pelajaran tertentu hingga strategi untuk mereformasi seluruh sekolah. Guru yang intensional hendaknya menyadari riset tentang program untuk mata pelajaran dan tingkatan kelasnya dan hendaknya mencari peluang pengembangan profesional untuk mempelajari metode yang sudah terkenal menghasilkan perbedaan bagi siswa. Yang terakhir itu ada dampak riset pada praktik pendidikan. Di sini banyak penelitian dan pendidik meratapi keterbatasan dampak riset di bidang psikologi pendidikan pada praktik guru. Memang riset di bidang pendidikan sama sekali belum sebesar dampak riset di bidang ilmu kedokteran pada praktik. Namun, riset di bidang pendidikan sesungguhnya mempunyai dampak tidak langsung yang sangat besar pada praktik pendidikan, sekalipun guru tidak menyadarinya. Riset tersebut mempengaruhi kebijakan pendidikan, program pengembangan profesi, dan bahan ajar. Misalnya studi tentang ukuran kelas di Tenens yang menemukan dampak penting ukuran kelas untuk kelas-kelas awal pada pencapaian siswa yang mempunyai dampak langsung pada usulan negara bagian dan federal untuk mengurangi ukuran kelas. Riset baru-baru ini tentang pelajaran awal membaca telah mulai mengubah kurikulum pengajaran dan pengembangan profesi secara besar-besaran untuk mata pelajaran ini. Riset tentang pengaruh jalur karir di jalur sekolah menengah telah mengakibatkan penambahan program seperti itu secara besar-besaran. Penting agar pendidik menjadi konsumen riset yang cerdas dengan tidak begitu saja memungut setiap temuan atau setiap pertanyaan pakar sebagai kebenaran dari kahyangan. Bagian berikut dengan singkat menguraikan metode riset yang paling sering menghasilkan temuan yang berguna bagi pendidik.
Selanjutnya akan disampaikan Mbak Vina. Poin yang keempat yaitu manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan sangat penting dipelajari oleh ilmuwan psikologi dan pendidikan karena ilmu ini bisa menjadi dasar dalam mengembangkan kurikulum, modul-modul pembelajaran, strategi pembelajaran, media, dan evaluasi pembelajaran terkait dengan potensi dan kapasitas anak didik. Bagi para pendidik, terutama guru, pengetahuan tentang psikologi pendidikan dapat membantu dalam memberikan layanan dan perlakuan yang tepat kepada anak didik. Ada beberapa peran penting psikologi bagi pendidik dalam mengorganisasikan pembelajaran. Yang pertama, memahami beberapa prinsip dan teori pembelajaran. Yang kedua, memilih beberapa metode pembelajaran. Yang ketiga, memilih dan menetapkan tujuan pembelajaran. Yang keempat, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang kelima, memilih alat bantu pembelajaran atau media pembelajaran. Yang keenam, menilai hasil dari proses pembelajaran. Dan yang ketujuh, memilih sistem evaluasi yang tepat. Poin yang kelima yaitu karakteristik guru yang efektif. Adanya kompleksitas unsur-unsur yang terkait dengan pembelajaran, khususnya terkait dengan karakteristik siswa yang beragam, maka pengajaran yang efektif bukanlah sama untuk semua anak. Guru harus menguasai berbagai perspektif dan strategi pembelajaran serta fleksibel dalam penerapannya, di mana agar dapat mengajar dengan sukses dan efektif, maka dibutuhkan unsur-unsur utama yang terdiri dari dua unsur utama. Yang pertama ada pengetahuan dan keterampilan profesional, dan yang kedua ada komitmen, motivasi, dan kepedulian. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan profesional. Guru yang efektif memiliki penguasaan yang baik tentang materi, pelajaran, serta keterampilan mengajar. Mereka tahu bagaimana membuat perencanaan pembelajaran yang baik dengan menetapkan tujuan-tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan anak. Menggunakan strategi pembelajaran meliputi pemilihan pendekatan, metode, teknik, serta media pembelajaran yang tepat. Melakukan penilaian pembelajaran serta mengolah kelas dengan baik. Selain itu, mereka memahami bagaimana memotivasi siswa dan bagaimana berkomunikasi dan bekerja secara efektif dengan mereka yang memiliki tingkat kemampuan dan keterampilan yang berbeda dan latar belakang budaya yang beragam. Yang kedua ada komitmen, motivasi, dan kepedulian. Guru yang efektif harus memiliki komitmen pada tugasnya, motivasi yang kuat, juga peduli pada siswa dan kolega, serta menunjukkan sikap yang positif. Hal ini tentu tidak mudah, sehingga dibutuhkan waktu dan upaya yang kuat untuk dapat memiliki kualifikasi tersebut. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.